Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sudah seminggu libur dan akhirnya My Hero Academia chapter terbaru telah rilis kembali. Yang dimana chapter 321 ini cukup gimana ya bilangnya, campur aduk lah, sedih dapat, kesalnya dapat, dan kerennya juga dapat. Pokoknya di chapter kali ini banyak sekali hal-hal yang sudah banyak fans impikan sebelumnya ternyata dipatahkan oleh Bang Hori dengan benar-benar epic. So di konten kali ini akan kita bahas beberapa hal menarik, mulai dari usaha kelas 1A untuk membawa Deku pulang mandi, teman-teman Deku yang belum terlibat di chapter sebelumnya kini diperlihatkan, dan masih banyak lagi. Untuk itu sebaiknya kalian baca dulu manganya karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Penangkapan diktator. Chapter dibuka dengan memperlihatkan kondisi terkini mengenai keberadaan diktator, si villain yang sempat berkonflik dengan Deku, yang kemudian dapat dibukukan dengan combo Bakugo, Momo, dan Soto. Pada panel ini juga memperlihatkan mobil milik Best Jeans. Dan benar saja, kemunculan mobil Best Jeans di salah satu panel pada chapter yang lalu ternyata memiliki peran untuk berjaga-jaga menangkap villain yang bisa saja akan dibukukan oleh kelas A. Nah, selama teman-teman kelas A yang lain bertugas untuk menyadarkan Deku, Kirishima, Yuga Oyama, dan juga Hagakure bertugas untuk mengevakuasi diktator dari zona pertarungan. Ya, kiranya mungkin biar gak ikut campur masalah mereka lah istilahnya. Jadi fix beberapa dugaan yang lalu mengenai kemana Aoyama dan Hagakure pada saat pertarungan akhirnya terjawab bahwa ya mereka bertugas untuk mengamankan villain. Nah, meskipun trio ini bertugas untuk mengamankan diktator, namun tentu saja mereka tak ingin melewatkan aksi untuk menyadarkan Deku agar kembali ke UA. Dan singkatnya urusan villain diserahkan ke Endeavor yang sebelumnya hadir untuk mengawasi, serta tugas yang lain diserahkan oleh Top 3. Namun bukan tidak mungkin bila diktator hanya datang sendirian pada saat ingin menangkap Deku. Bisa jadi ada villain bawahan All For One lain yang sebentar lagi mungkin akan diperlihatkan. Alasan Deku tak ingin dicampuri urusannya. Kini kita beralih ke pertarungan ego antara Deku dan teman kelasnya, di mana masih melanjutkan di akhir chapter 320 kemarin, tepatnya pada saat Soto berhasil menangkap Deku pakai dinding es, dan Suyu yang berkata ke Deku bahwa dia kini akan berusaha lebih baik agar hidupnya lebih berguna. Soto kemudian berteriak ke Deku bahwa aksi kelas A untuk mengintervensi Deku saat ini kemungkinan adalah salah satu bagian dari rencana All For One yang dicurigai apabila mereka, si kelas A ini malah turun lapangan untuk menghentikan Deku, maka bisa saja All For One saat ini sedang menyuruh anak buahnya untuk menyerang Yue. Tapi apakah dugaan ini benar nantinya? Seperti biasa di konten detail akan kita bahas. Lanjut, Soto kemudian meminta Deku agar kembali ke Yue dengan tujuan untuk memikirkan rencana cadangan untuk mengendus jejak keberadaan All For One, yang dalam hal ini diharapkan agar Deku mau bekerja sama dengan teman kelas A agar rencana dan ide-ide untuk mengendus jejak All For One dapat dikonsepkan lebih luas. Ini admin rasa akan sangat masuk akal karena Deku memang membutuhkan berbagai clue akan keberadaan All For One. Dan untuk itu, Deku tak bisa bekerja sendirian dalam hal ini karena akan banyak sekali potensi apabila Deku memilih kembali ke UI. Sebab akan ada banyak sekali bantuan, entah itu petunjuk atau taktik perang dan teknologi yang bisa saja membantu Deku dalam mengincar All For One. Tapi setelah Soto berkata ke Deku, tentu saja Deku masih memikirkan pula beberapa tekanan dari mentor, senior, dan musuh yang selalu menghantui isi kepalanya dengan berkata bahwa Deku adalah selanjutnya. Selanjutnya dalam hal ini adalah Deku sebagai orang yang akan melanjutkan tekad One For All, dan Deku yang selanjutnya akan menjadi incaran All For One. Ya, tak bisa dipungkiri ini memang bikin pusing juga. Deku yang semakin tertekan kemudian menghancurkan es milik Soto dan bilang bahwa ini adalah pertarungan antara All For One dan One For All. Teman-teman Deku tak bisa ikut campur dalam masalah ini. Dan ya, ekspresi Deku saat berkata seperti ini sudah sangat-sangat meledak. Tentu saja, Deku memutuskan ini bertujuan hanya ingin melindungi teman-temannya karena dia tahu betul bahwa menghadapi All For One bukan perkara yang mudah yang hanya bisa diselesaikan dengan pertarungan ideologi atau semacamnya. Sehingga penolakan Deku dari chapter 319 sampai di chapter ini adalah cara Deku untuk meyakinkan teman-temannya bahwa bahaya yang sedang mengancam memang tidaklah main-main. Tapi ya, rencana teman-teman Deku untuk ikut campur masalah All For One dan One For All juga sama tak main-mainnya. Jadi kita tunggu saja bagaimana aksi kelas A nanti. Kabur lagi. Setelah menjelaskan perihal alasan Deku tak ingin dicampuri, Deku berhasil terbebas dari dinding es Soto dan lagi-lagi berhasil kabur. Namun dapat segera diantisipasi dengan Suyu yang sebelumnya sudah stay di dekat Deku dan kini hendak mengikat Deku dengan lidahnya. Tentu saja serangan tersebut berhasil dihindari, tapi siapa sangka tujuan sebenarnya Suyu melakukan hal ini adalah untuk melempar sang superhero terkuat di bumi, yang adalah Mineta. Canda. Akhirnya Mineta setelah admin tunggu-tunggu di chapter yang lalu, kini beraksi dan langsung memblokir Deku dengan jurus Mineta Grab Chain, yang dimana jurus ini adalah rantai yang terbuat dari bola-bola Quick Pop Off milik Mineta.
Mineta tentu saja tak lupa memberikan Deku nasihat bahwa dia sebenarnya tak ada kekaguman sama sekali dengan kekuatan Super One for All. Namun Mineta kagum atas pengalaman yang mereka pernah lakukan di saat-saat sudah tak ada harapan. Namun Deku berhasil memberikan setitik harapan yang lebih dari ekspektasi Mineta, di mana pengalaman ini pernah terjadi di season 1 pada saat Deku, Mineta, dan Tsuyu dikepung oleh banyak villain. Oh ya, ngomong-ngomong adanya Mineta dan Tsuyu di sini, sepertinya adalah adegan callback di mana mereka pernah sama-sama berada di situasi terburuk dalam mengambil keputusan. Lanjut, Deku tetap saja tak peduli dengan mendorong Mineta dengan Black Whip, sambil mengeluarkan pula 2 sulur Black Whip untuk membentuk semacam ketapel yang teknik ini Deku gunakan untuk mengaktifkan Fox 100%. Teknik yang sama dilakukan pada saat menghancurkan Quick Lady Nagan sebelumnya. Uraraka tentu saja sudah tahu dengan rencana ini, dan kini berniat untuk melumpuhkan Deku pula. Tapi sudah terlambat, Deku berhasil mengaktifkan Fox 100% dan dengan sangat cepat terbang menjauh dari area pertarungan. Penangkapan Deku berhasil. Ya, meskipun yang dilakukan Deku adalah 100% One for All, yang kita tahu adalah kemampuan super speed yang sulit untuk ditandingi, namun rencana teman-teman Deku untuk menangkap Deku tak kalah absurdnya pula, di mana selama Mineta dan Uraraka berusaha untuk menangkap Deku, teman-teman yang lain ternyata sudah mempersiapkan rencana cadangan untuk menangkap Deku pula, di mana Soto menyiapkan semacam wahana yang terbuat dari es, lalu ada semacam pelontar yang pastinya dibuat oleh Momo, ditambah lagi pelicin dari larutan asam Asidomina, yaitu Achievement, serta tentu saja teman-teman yang memiliki fisik kuat seperti Tokoyami, Sato, Mezo, dan Koda bertugas untuk mendorong Soto. Dan kini misi mereka adalah untuk terbang dengan kecepatan tinggi melampaui Deku, di mana ditambah pula dengan perpaduan kekuatan Quick Soto, yaitu Flash Freeze dan Heat Wave sebagai tenaga pendorong untuk membawa Bakugo dan seseorang yang sebelumnya sudah diselimuti oleh Achievement milik Mina terbang dengan cepat. Kini Bakugo sudah berada di atas udara dan dibantu pula oleh Uraraka yang berusaha meringankan tubuh Bakugo dan orang yang dibawa oleh Bakugo dalam Achievement. Tujuannya agar lebih mudah untuk mengejar Deku. Namun rupanya, ini masih belum bisa mengejar Deku yang sudah lebih dahulu bermanuver dengan sangat cepat. Tapi Bakugo tak mau kalah, dan kini memakai teknik eksplosif Speed Turbo Cluster, di mana mereka yang sudah sangat cepat, kini semakin cepat karena didorong oleh ledakan Quick Bakugo. Selama meluncur di atas udara, Bakugo berkata bahwa dia memiliki banyak hal yang harus dikatakan ke Deku. Namun Bakugo tahu bahwa bukan dialah yang memiliki kecepatan yang bisa menandingi Deku. Dan kini terungkap bahwa Bakugo sedang membawa juga seseorang yang dalam achievement tadi, yang ternyata adalah si ketua kelas Ida Tenya. Ya, ternyata bukan Bakugo yang berusaha untuk menangkap Deku, namun segalanya dipertaruhkan oleh Ida, karena Ida memiliki kecepatan yang kita tak dapat pungkiri, benar-benar sangat cepat. Kini Ida yang bertugas untuk berusaha menangkap Deku di udara, dengan ditambah oleh super speed dari Quirk Engine. Dan akhirnya alhamdulillah teman-teman, Ida berhasil menangkap tangan Deku dan kini Deku sudah tak bisa lagi kabur dari Ida. Anjir, keren parah chapter kali ini. Nabuke serunya pak. Sorry admin sampai pakai logat Kendari karena saking excitednya. Bisa kalian lihat di sini Ida sampai kesulitan untuk menandingi kecepatan yang sudah dihasilkan oleh teman-temannya tadi, sehingga membuat pakaian Ida hancur karena saking cepatnya. By the way, sebelum Ida berhasil menangkap Deku, Deku teringat nasihat dari pewaris kedua yang berkata seperti ini. Jika ada orang yang bisa bersaing dengan Deku saat ini, dengan tekad yang sama, dengan kecepatan yang sama, itu adalah orang yang mau berlari bersama di sisinya. Dan ya setelah itu Ida berhasil, dan momen yang bikin mewek banyak pembaca akhirnya terjadi. Deku tetap saja kekeh dengan keputusannya dan meminta untuk Ida melepaskan tangannya. Ida juga tentu saja menolak dan berkata bahwa Ingenium adalah pahlawan yang akan berlari kemanapun untuk menggandeng tangan anak yang tersesat. Dan Ida mengucapkan ini sembari menangis. Deku tentu saja menangis pula, dan chapter 321 pun selesai dengan Deku yang syok mendengar kata-kata mutiara dari si ketua kelas kita, Ida Tenya. Wow, chapter yang epic sekali, sangat di luar dugaan kita dan dieksekusi dengan sangat-sangat baik oleh Bang Horikoshi. Kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk chapter kali ini, yang membuat kita para fans merasa terkesima dengan aksi dari teman-teman kelas 1A yang berusaha untuk tidak melepaskan Deku bertindak ceroboh. Meskipun tidak banyak yang menyepelekan chapter kali ini, karena setelah chapter ini terbit tentunya sip-sip buatan fan guy di luar sana semakin berhamburan. Namun terlepas dari itu, chapter yang sangat-sangat bromance ini, admin anggap adalah salah satu the best chapter selama 2021 ini. Keren sekali lah pokoknya, sampai-sampai admin mau nangis. Dan ya seperti biasa konten detail menunggu untuk dirilis dan sekarang sedang dikembangkan. Jadi tungguin saja konten detailnya nanti. Itulah pembahasan kita pada kali ini, sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.